Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirina Estiwardani dengan NIM 2414010134. Mungkin pada video kali ini saya akan menggambarkan nantinya bagaimana sebagai gambaran dari strategi pembelajaran ekspositori dan aktif, di mana nanti saya akan menggabungkan di dua strategi ini. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah akan menyampaikan terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Kemudian pada sesi akhir nanti saya akan memberikan tanya jawab kepada peserta ataupun pada murid yang nantinya boleh mereka berupa pertanyaan ataupun dibuka ruang diskusi. Dan itu akan ditetapkan waktunya mungkin untuk penyampaian materi yaitu kisaran 12 menit, dan kemudian 3 menitnya nanti adalah sesi diskusi bersama peserta didik. Mungkin itulah gambaran awal dari video yang akan saya tampilkan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada saat sekarang ini kita dapat berkumpul di kelas meskipun dengan murid yang sangat minim sekali, namun tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap semangat dalam belajar. Dan pertama nanti sebelum kita akan lanjut kepada pembahasan materi pada saat sekarang ini, terlebih dahulu mungkin kita membaca doa dengan mengucapkan basmalah. Alhamdulillah ya, mungkin pada waktu yang sangat singkat ini kita akan membahas terkait tentang evaluasi pendidikan dalam Islam. Yang ini menyangkut tentang apa saja sih sebenarnya hadis-hadis. Adakah hadis yang menjelaskan tentang evaluasi pendidikan? Jawabannya ada, dan silakan dilihat pada slide yang telah saya sediakan. Pertama, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih sebenarnya dari arti dari kata evaluasi. Evaluasi itu artinya penilaian di akhir. Apa sih sebenarnya? Apakah evaluasi ini hanya sekedar menilai saja, hanya sekedar dari apa yang terlihat? Namun tidak. Evaluasi itu mencakup seluruhnya, baik itu dari tindakan, perkataan dan perbuatan kita. Semua itu tergolong kepada evaluasi. Nah, dalam pembelajaran tentu harus ada yang namanya evaluasi. Nah, apa sih sebenarnya, apakah ada dalam Islam evaluasi? Itu dijelaskan. Ya, ini jawabannya ada di dalam hadis yang berbunyi an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal mauti wal 'ajizu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Artinya bagaimana? Artinya orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 2459. Dan kemudian apa sih sebenarnya maksud dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwasanya penting untuk kita melakukan penilaian terhadap diri sendiri secara terus-menerus, dan begitu pula dalam pendidikan, evaluasi harus dilakukan yang mana tujuannya untuk mengetahui keberhasilan belajar, di mana nanti kelemahan dan apa yang harus kita perbaiki dalam sebuah pembelajaran. Entah itu evaluasi juga bisa terjadi pada peserta didik dan juga kepada pendidik, termasuk saya. Kemudian dalam hadis ini yang menjadi sebenarnya titik pembahasan utama dalam evaluasi adalah al-kayyisu man dana nafsahu. Yang ini yang sedang saya tandai dengan warna kuning, yang mana itu merupakan menjadi landasan penting dalam konsep evaluasi pendidikan di Islam. Evaluasi dipahami sebagai proses penilaian untuk mengetahui keberhasilan dan perbaikan pembelajaran, sedangkan pendidikan merupakan proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia agar apa? Agar menjadi pribadi yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Nah, inilah telah dijelaskan bahwasanya evaluasi itu penting. Apakah dalam Islam diwajibkan evaluasi itu tidak ada dalil? Bukti nyata itu sudah ada dalil. Bahwasanya apapun yang telah disampaikan oleh Nabi itu pasti ada memiliki titik kejelasan dan kelebihan, termasuk evaluasi ini. Sebenarnya tujuan
supaya lebih cepat paham, evaluasi adalah penilaian di akhir. Artinya setelah kita melakukan kegiatan kemudian kita nilai apa sih tadi perbuatan kita ini ataupun kegiatan ini sudah berhasil atau belum. Kalau seandainya belum, nanti berarti harus ada perbaikan ke depannya. Sebenarnya itulah fungsi utama dalam evaluasi. Atau bisa kita sebut juga seperti muhasabah diri, itu evaluasi. Nih, kemudian ini sebagai bukti nyata bahwasanya tentang pembahasan evaluasi ini penting, itu sudah saya cantumkan agar gampang nantinya kita semua untuk mengingat. Kata evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya evaluation, yang berarti penilaian atau pengukuran dan atau penafsiran terhadap suatu nilai. Dan dalam bahasa Arab itu sering diidentikan dengan kata at-taqyim, artinya penilaian. Al-muhasabah artinya perhitungan atau evaluasi diri. Kemudian secara istilah itu dapat kita artikan evaluasi adalah proses sistematis, artinya tersusun bertahapannya dari tahap 1 ke tahap 2, itu namanya sistematis. Tidak dari 1 ke 3 langsung, itu harusnya berurutan 1, 2, dan 3. Inilah kemudian bahwasanya secara istilah evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi gunanya untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu program, kegiatan atau proses pembelajaran. Atau biasanya yang sering kita lakukan, contoh kita dalam melaksanakan atau ikut dalam kepanitiaan. Biasanya setelah kegiatan itu terlaksana, kemudian nanti sudah selesai, kita berkumpul, kemudian kita lakukan penilaian. Nah, itulah sebenarnya kata evaluasi di situ. Artinya setelah terjadi program itu sudah terlaksana, kemudian nanti kita cari apakah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi atau kekurangan yang terjadi selama program itu berlangsung. Itu sebenarnya kata dari evaluasi. Dalam bahasa Arab, biasanya pendidikan itu dikenal dalam beberapa istilah, yaitu at-tarbiyah, artinya juga pendidikan, namun diartikan atau bermakna seperti memelihara, membimbing, dan mengembangkan. Kemudian at-ta'lim, jadi mengajar atau memberikan ilmu. Kemudian at-ta'dib, artinya pembentukan adab dan akhlak. Dan inilah sebenarnya komponen dalam pendidikan. Kemudian secara istilah dapat kita artikan bahwasanya pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik untuk menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Kemudian masuk kita pembahasan di sini adalah mengenai pengertian evaluasi pendidikan secara menyeluruh. Kalau tadi mungkin terpisah, kita pahami terlebih dahulu evaluasi dan apa itu pendidikan. Kemudian sekarang ini artinya menyeluruh. Kemudian secara istilah bahwasanya evaluasi pendidikan adalah proses secara sistematis untuk mengumpulkan, mengukur, dan menilai informasi mengenai proses serta hasil pendidikan gunanya untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dan efektivitas pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya evaluasi ini adalah tujuan di mana nanti kita mengumpulkan semua yang informasi yang sudah kita dapat, kemudian kita nilai apakah ini sudah menentukan keberhasilan dari yang ingin kita capai. Kemudian dalam perspektif hadis, evaluasi pendidikan itu tidak hanya menilai aspek dari segi pengetahuan saja, tapi harus membentuk sikap afektif, artinya sikap yang baik, dan juga psikomotorik atau perilaku sebagai konsep muhasabah yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya ketika evaluasi itu kita laksanakan, mestinya bukan hanya menambah kemampuan kita saja, namun membentuk sikap kita untuk yang lebih baik. Kemudian psikomotorik, sikap dan perilaku kita, di mana nanti dari yang misalnya buruk kemudian kita perbaiki. Itulah sebenarnya fungsi dari evaluasi. Ketika evaluasi sudah terlaksana, kemudian membentuk pribadi kita yang lebih baik, itulah titik ataupun keberhasilan dalam sebuah evaluasi pendidikan dalam perspektif hadis. Kemudian masuk apa saja sebenarnya konsep evaluasi pendidikan dalam hadis ini. Yang namanya kemudian hakikat. Pertama, konsep ini berarti kita harus tahu apa sih
perbaikan diri. Kalau dalam bahasa Arab, muhasabah itu perbaikan diri. Dalam perspektif Islam, evaluasi pendidikan itu tidak hanya dipahami sebagai proses mengukur hasil belajar peserta didik, tetapi juga muhasabah artinya introspeksi atau evaluasi diri. Yang mana muhasabah merupakan proses menilai, mengoreksi dan perbaiki diri secara bahwa konsep evaluasi sebagai muhasabah ini ada dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana katanya itu al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amaniyah. Yang artinya bahwasanya orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang-orang yang adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya beramal kepada Allah. Artinya bahwasanya sebenarnya evaluasi itu adalah muhasabah diri, dan muhasabah diri itu sangat kita perlukan dalam kehidupan. Kata Nabi bahwasanya orang yang cerdas itu orang yang mampu untuk mengevaluasi, artinya melakukan perbaikan untuk dirinya, kemudian beramal, artinya menyisipkan amal setelah mengevaluasi diri. Kemudian kata Nabi kalau orang-orang yang tidak mau mengevaluasi dirinya itu adalah orang-orang yang lemah, artinya orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah. Angan-angannya seperti apa? Semoga Allah mengampuni. Itu saja. Jadi tidak ada perbaikan diri dalam orang tersebut. Itulah sebenarnya yang dikatakan kata Nabi evaluasi itu adalah konsep yang terutama adalah sebagai muhasabah diri. Tidak. Nah itulah yang saya sebutkan bahwasanya Rasulullah yang menjelaskan dalam hadis ya. Baik sekarang masuk. Bahwasanya tadi kan orang yang lemah adalah orang yang tidak mampu untuk mengevaluasi dirinya sendiri, hanya berangan-angan Allah untuk memaafkan, tapi tidak ada perbaikan untuk dirinya sendiri. Dan bahwasanya di sini hadis itu menunjukkan bahwa setiap individu itu dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya. Kemudian kalau kita pahami dalam konteks pendidikan, muhasabah menjadi dasar bagi guru maupun peserta didik untuk dapat menilai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yaitu mengetahui kekurangan serta melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan selanjutnya masuk pada tujuan dari evaluasi itu sendiri, yaitu untuk perbaikan dan pengembangan diri. Di mana tujuan sebenarnya tujuan utama dalam pendidikan Islam, maksudnya evaluasi ini adalah bukan sekedar untuk menilai atau menentukan kelulusan, melainkan tujuan utama dari evaluasi pendidik, yaitu sebagai sarana islah atau perbaikan atau tazkiyah sebagai pengembangan diri, di mana hasil evaluasi ini nanti digunakan untuk mengetahui kekurangan, apa rasanya yang perlu diperbaiki dan potensi yang perlu dikembangkan. Itu sebenarnya tujuan utama dalam evaluasi. Apa sih evaluasi? Artinya penilaian. Apakah hanya sekedar menilai? Bukan, tapi harus ada efeknya kepada diri kita, perbaikan untuk kedepannya dan juga untuk pengembangan diri kita. Hal ini dapat dikaitkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabuna." Artinya, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Nah, sebenarnya kata dalam evaluasi adalah bertaubat. Jadi kan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menyadari kesalahan terhadap dirinya, dan itu hanya akan diketahui bahwa bagi orang-orang yang mengevaluasi dirinya. Inilah sebenarnya tempat yang utama dalam evaluasi dalam hadis ini. Bukan balik menada, tapi at-tawab, artinya orang-orang yang menyadari kesalahan mereka. Jika evaluasi pendidikan adalah satu, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi artinya mampu mengelompokkan kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mendorong perbaikan diri secara berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang kelima, nanti dapat membentuk karakter, rendah hati dan sikap menerima kritik serta koreksi. Kemudian dengan meningkatkan kualitas akhlak, spiritual dan kompetensi akademik. Ini sudah dijelaskan secara nyata dalam hadis Nabi, yaitu hadis riwayat Tirmizi nomor 2499. Bahwasanya evaluasi itu tujuan utamanya adalah untuk perbaikan. Perbaikan apakah untuk orang lain? Tidak, melainkan untuk perbaikan diri kita
yang didapat oleh manusia biasa, namun tidak, itu ada hadis Nabi. Semua materi yang kita pelajari pada hari ini bukan hanya sekedar teori yang dikemukakan oleh manusia, namun sudah tercantum dalam hadis. Hikmah hadis tersebut berkaitan dengan prinsip evaluasi pendidikan, yaitu prinsip kesadaran diri. Tentunya evaluasi itu sendiri kan bermakna penilaian, artinya kesadaran diri, di mana orang tidak mampu merasa bersalah kalau dia tidak mengenali dirinya sendiri. Pada bagian insan, Rasulullah mengajarkan bahwa seorang muslim harus merasa diawasi oleh Allah. Kesadaran ini menolong seseorang untuk senantiasa mengevaluasi perilaku, niat, dan amalnya. Dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak hanya bergantung pada penilaian guru, tetapi juga melakukan evaluasi diri terhadap proses dan hasil belajarnya. Mereka belajar menilai kekuatan dan kelemahan diri untuk memperbaiki kualitas mereka. Kemudian, dalam yang ketiga adalah prinsip kontinuitas atau berkelanjutan. Disarankan kepada kita ketika kita melakukan evaluasi, jangan kita evaluasi cukup hari ini, namun evaluasi itu harus berkelanjutan. Karena terkadang sekarang kita menyadari bahwa kesalahan ke depannya kita kan namanya juga akan terus berkembang dan akan melakukan kegiatan ke depannya, dan itu tidak berkemungkinan besar untuk kita melakukan kesalahan atau yang tidak tercapainya hasil yang baik. Makanya perlu evaluasi ini adalah berkelanjutan, tidak hanya hari ini tapi itu besok dan besoknya. Kemudian yang keempat adalah prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab, di mana dalam hadis menanamkan bahwa kesadaran setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa peserta didik harus bertanggung jawab terhadap proses belajar. Jadi, apapun yang kita lakukan pada hari ini akan diminta pertanggungjawaban. Seperti halnya kita melakukan ujian. Ujian yang kita lakukan tidak berkemungkinan besar nantinya guru akan bertanya apa yang kita buat, apa landasan yang kita buat itu. Makanya perlu kita melakukan evaluasi diri. Apa yang kita tulis, itulah yang harus kita pertimbangkan. Karena kalau nanti suatu waktu orang yang memberikan pertanyaan kembali kepada kita harus mampu untuk menjawabnya. Kemudian yang kelima ada namanya prinsip perbaikan dan perkembangan diri. Konsep ihsan mengarahkan manusia untuk selalu berusaha mencapai kualitas terbaik dalam ibadah dan amal. Dalam pendidikan, hasil evaluasi tidak dimaksud untuk menghukum, melainkan sebagai sarana memperbaiki kekurangan dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, ini sebenarnya yang sering terjadi pada zaman sekarang. Guru sekarang banyak melakukan evaluasi, namun evaluasinya itu membuat peserta didik merasa dihakimi. Contoh, ketika kita melakukan kesalahan dalam melakukan ujian, kemudian ketika kita mendapat nilai yang rendah, kita melakukan di depan orang ramai. Itu kan termasuk dalam evaluasi, namun dalam penggunaan evaluasi di situ itu sebenarnya yang salah, dan konsep itu yang harus kita hindari. Seperti hal yang juga pernah kita terjadi untuk beberapa matkul yang lain, guru yang dapat nilai di bawah dari PKM, kemudian di drop, itu kan sebenarnya mempermalukan. Artinya tidak menutup kemungkinan mahasiswa ataupun peserta didik merasa malu. Sebenarnya itu memang konsep evaluasi, namun dengan cara yang salah evaluasi ini akan berpengaruh besar. Artinya membuat peserta didik itu merasa untuk dihakimi. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai tentang hadis, apa saja yang berkaitan tentang evaluasi, kemudian apa sih pengertian evaluasi, konsep dari evaluasi itu sebenarnya apa hakikat, kemudian apa sih prinsip-prinsip dalam evaluasi, sebenarnya apa capaian dari evaluasi itu sendiri. Kemudian dari nanti yang mana yang pertanyaan disilakan, kami beri waktu mungkin 1 menit untuk kita pertanyaannya terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya tentang bagaimana jika kita sudah melakukan penilaian yaitu evaluasi terhadap diri sendiri terus menerus, tetapi kesalahan itu sering kita ulangi. Bagaimana melakukan penilaian tersebut? Baiklah ya. Jadi pertanyaannya seperti ini, bagaimana kalau seandainya kita sudah melakukan evaluasi, namun setelah kita melakukan dan kesalahan itu tetap terjadi? Sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan kan, dalam prinsip evaluasi itu namanya berkelanjutan. Itulah kenapa dalam prinsip evaluasi disebutkan prinsip berkelanjutan. Artinya kita melakukan evaluasi bukan
kita, tidak kita introspeksi ataupun kita tutupi dengan segala kebaikan, mungkin itu akan semakin banyak. Artinya setelah banyaknya kita itu mengotori hati kita. Seperti itulah halnya kalau evaluasi kita lakukannya sekali, kemudian tidak kita lakukan evaluasi lagi, kemudian saking sudah menumpuk banyak, akhirnya susah untuk kita menghilangkan hal-hal yang buruk yang sudah menjadi naluri bagi kita. Yang memiliki tambahan yang lain silakan. Bagi apa masih ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Tidak, sudah cukup dengan satu pertanyaan. Mungkin itu pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu tentang evaluasi pendidikan. Dapat kita simpulkan bahwa evaluasi ini itu sudah ada gagasan Bang Nabi dalam hadisnya, dan juga telah disebutkan ada beberapa prinsip yang harus kita gunakan atau sebagai landasan utama dalam melakukan evaluasi pendidikan. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehingga dapat kita lihat dalam bahwasanya peserta didik ini tadi mereka merasa jenuh karena hanya sekedar mendengarkan. Makanya di sini sebenarnya saya juga melakukan eksperimen dalam penggunaan strategi pembelajaran ekspositori supaya saya tahu bahwasanya strategi ini memiliki kelemahan yang seperti ini, dan untuk kedepannya mungkin strategi apa yang lebih baik saya gunakan. Namun mungkin dari setelah saya melakukan strategi tadi, untuk kedepannya mungkin saya akan mengubah dari segi pembelajaran, yaitu alangkah lebih baiknya dengan penggunaan pembelajaran aktif ataupun secara berlangsung, yang artinya membuat peserta didik ini mereka langsung yang memahami dalam proses pembelajaran. Kalau tadi kan ibaratnya kita melihatkan kelemahan bahwasanya mereka merasa jenuh, ngantuk, dan lain sebagainya. Mungkin itulah video yang dapat saya sampaikan terkait tentang bahwasanya penjelasan strategi pembelajaran ekspositori ini. Saya Rina Sudani, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.